Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasna Puspita, biasa dipanggil Ataya dengan NIM 204442SP 18441 akan mempresentasikan terkait demonstrasi mengenai hasil praktikum untuk mata kuliah praktikum pemrograman pemrograman geospasial bergerak lanjut. Pada praktikum PGBL acara pertama ini praktikan diminta untuk melakukan suatu tahapan dengan menggunakan konsep ionik. Nah, konsep ionik ini dilakukan dengan cara em, melakukan instalasi Visual Studio terlebih dahulu. Kemudian, selain melakukan instalasi Visual Studio, praktikan juga diminta untuk melakukan instalasi Node.js terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada bagian setelah melakukan instalasi Ionic dan instalasi Node.js dan juga Visual Studio. Hal ini dapat dilakukan atau mengacu pada Ionic Installation. Ionic instalasi ini dapat dilihat pada um, website dari Ionic Framework, kemudian pada JLC Installation. Nah, untuk Ionic instalasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan CMD. Dalam menggunakan CMD ini dituliskan mengenai npm install -g at ionic/CLI. Ketika berhasil, maka akan muncul tulisan sukses dan juga akan bisa dijalankan untuk perangkat lunak setelahnya. Kemudian, selain menggunakan CMD, juga dalam melaksanakan programnya atau menjalankan programnya ini dilakukan menggunakan Visual Studio Code. Ketika melakukan Visual Studio Code ini menghubungkan terlebih dahulu folder Reci Celica di sini namanya. Kemudian pada bagian terminal ini menuliskan beberapa script. Nah, untuk mengaktifkan terminalnya ini dapat diklik pada bagian terminal, kemudian new terminal. Nah, di sini yang pertama adalah menuliskan kode CMD. Nah, ketika melakukan setelah di enter, maka ketika muncul Microsoft Windows version dan seterusnya, maka ini sudah berhasil masuk pada kolom penulisan script CMD. Nah, kemudian ini melakukan start untuk Ionic-nya yang telah diinstal sebelumnya dengan side menu. Nah, di sini akan ada beberapa tahapan atau beberapa proses agar nantinya akan berjalan hasilnya. Dan di sini akan diminta menuliskan beberapa script selanjutnya. Nah, selain itu, di sini juga melakukan penghubungan atau menghubungkan folder untuk Reci Cerita strip app ini dengan cara klik kanan. Kemudian open it integrate terminal. Nah, di sini pertama itu menuliskan script untuk git code. Namun di sini ternyata masih terdapat error. Dan pertama kali saya melakukan pengeditan atau penulisan script itu website ini dapat berjalan seperti yang telah dicontohkan pada tutorial. Namun setelah diedit-edit ternyata masih terdapat error. Kemudian untuk terkait user interface-nya ini dapat dicek pada Ionic Docs. Kemudian di sini dapat memilih ada environment setup, kemudian overview, kemudian pada bagian developing-nya ada previewing. Di sini juga terdapat beberapa script untuk membantu terkait proses pengembangan programnya. Kemudian pada layout ini juga ada header dan footer-nya sudah ada contohnya. Kemudian untuk pengganti tema di sini menggunakan script berikut.
strip ion, strip toolbar, strip border, strip color. Nah, di sini juga ada untuk platform styles, CSS variable dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada pada bagian Angular, ini ada overview-nya. Ada untuk pengaturan navigation atau routingnya. Ada untuk virtual scroll, slide, dan lain-lain. Nah, kemudian hal ini juga dilakukan pada beberapa folder yang ada pada bagian node modules, pada bagian reci selisa, kemudian resisi cloud strip app. Pada bagian node modules di sini ada terdapat banyak sekali folder. Di dalamnya juga terdapat beberapa perintah. Kemudian dapat dicek pada bagian SRC di sini. Di sini terdapat ada folder app, aset, kemudian environment. Sini ada icon di sini untuk mengetahui terkait logo yang nanti akan dijalankan pada grup program. Kemudian ada environment, kemudian ada temanya. Selanjutnya pada bagian Angular JSON ini juga digunakan untuk pengaturan, ada root-nya, kemudian ada builder, search root, project-nya, dan lain-lain. Terdapat beberapa pengaturan atau penulisan skrip yang lainnya di sini. Pada bagian app komponen di sini juga terdapat pengaturan perintahnya. Kemudian untuk terkait git cone, HTTPS, dan lain-lain ini dapat ditemukan pada kitab yang sudah diterangkan pada tutorial. Di sini terdapat kitab. Nah, kemudian bisa langsung di copy saja. Langsung bisa di copy saja pada bagian sebelah sini. Nah, namun masih pada project yang saya buat ini masih terdapat error. Padahal ketika pertama kali saya melakukan pengaturan itu masih bisa muncul terkait layoutnya, kemudian terdapat beberapa navigator, kemudian navigation-nya, kemudian ada beberapa kontainer juga dan lain-lain. Selanjutnya, tadi juga sebelumnya di awal itu terdapat beberapa kendala seperti CMB-nya itu tidak mau berjalan, tidak mau terdeteksi. Kemudian Ionic-nya juga tidak mau terdeteksi, padahal sudah melakukan instalasi. Pun akhirnya saya melakukan refresh dan juga melakukan pengulangan terkait membuka perangkat lunak ini. Lalu kemudian alhamdulillah sudah bisa. Namun tetap saja di sini pada pengaturan dan penulisan skripnya masih terdapat error. Jadi untuk programnya masih belum bisa berjalan dengan baik dan benar. Terdapat juga nanti seperti praktikum sebelumnya, yaitu melakukan pengaturannya itu ada seperti tampilan device pada handphone karena ini merupakan mobile atau perangkat bergerak. Jadi seperti di tampilan Android Studio berupa seperti HP, gambar HP 2 dimensi seperti itu. Kemudian nanti ada pengaturan, misal pada praktikum ini melakukan pengaturan penulisan splash screen. Nanti jika dituliskan pada ion itemnya itu, ion konten, maka nanti akan muncul pada layar handphonenya. Kemudian ada juga pengaturan untuk side menu, dan juga seperti list-list terkait beberapa file. Selain itu juga ada pengaturan untuk loading
simbol loading yang pada hal ini itu juga dapat dicari atau dicari contohnya scriptnya untuk memunculkan terkait gambar loading atau icon loading itu nanti pada bagian Ionic Docs ini karena di sini sudah lengkap terkait eh, tulisan maksud saya pengaturan-pengaturan yang ada pada konsep Ionic. Selanjutnya, saya mungkin ingin memberitahukan terkait kegunaan Ionic itu sendiri pada Visual Studio Code. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa penggunaan Visual Studio Code untuk develop Ionic ini sebenarnya lebih mudah dan juga karena bersifat free, fitur auto completion-nya ini dan juga pengenalan tipe screen-nya itu juga cukup bagus. Sehingga ketika kita melakukan pengembangan itu dapat menambahkan extension yang cukup bervariatif di dalam Visual Studio Code ini. Cara penggunanya juga cukup mudah dan juga dalam penulisan skripnya, pengeditan skripnya dan lain-lain itu juga sudah cukup mudah. Namun memang perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti penghubungan atau penghubungan antara satu item dengan item yang lainnya, kemudian satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Selanjutnya, pada bagian aplikasi Visual Studio Code ini juga dapat menggunakan kode HTML dan juga CSS, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pada Docs ini dapat dihubungkan dengan HTML dan juga CSS. Ada pengaturannya juga untuk terkait layout dan lain-lain. Kemudian compile-nya ini juga dapat menggunakan code Java. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.